Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Esther Gladys Karen, biasa dipanggil Gladys. Saya mahasiswa S1 Eksekutif STIK Setara Kanita. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai CSR. Mungkin banyak orang yang udah paham apa itu CSR, tapi juga banyak yang masih belum tahu CSR itu seperti apa sih dan pengaplikasiannya dalam kehidupan itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan kupas lebih dalam lagi mengenai CSR. Dan selain itu, saya juga ditemani oleh rekan saya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Taza Cinta Kalina dan sama seperti Gladys, saya juga mahasiswi STIK Setara Kanita. Nah, sebelum mendengar penjelasan dari Gladys, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Seperti yang pertama, apa itu Corporate Social Responsibility atau CSR. Lalu kedua, tren apa saja yang biasa dilakukan perusahaan dalam melakukan CSR. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan beberapa hal juga mengenai why do good. Oke teman-teman, langsung aja mendengarkan penjelasan kita ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai masuk dari bab pertama dari chapter pertama di buku yang akan kita bahas sekarang ini. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai apa itu CSR. Penulis buku ini, Philip Kotler, mendefinisikan CSR sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis diskresioner dan kontribusi sumber daya perusahaan. Nah, bisnis diskresioner di sini berarti kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Dari definisi ini, kita mengacu pada komitmen sukarela yang dilakukan bisnis perusahaan dalam memilih dan menerapkan praktik-praktik dari tanggung jawab sosial ini, dan bagaimana perusahaan memberikan kontribusi CSR kepada masyarakat luas. Nah, komitmen ini juga harus dapat ditunjukkan oleh perusahaan agar perusahaan dapat digambarkan sebagai salah satu perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan akan melakukan tanggung jawab sosial tersebut melalui praktik bisnis yang mereka jalankan. Nah, masuk lagi ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan mulai membahas mengenai inisiatif sosial yang juga didefinisikan oleh Philip Kotler. Nah, di sini Philip Kotler menjabarkan mengenai inisiatif sosial perusahaan, yaitu sebagai kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung tujuan sosial yang mereka lakukan dan untuk memenuhi komitmen tanggung jawab sosial dari perusahaan. Nah, di sini perusahaan dapat melakukan inisiatif sosial ini dengan berbagai macam kontribusi yang mereka lakukan pada berbagai bidang. Seperti contoh misalnya pada kesehatan masyarakat. Misalkan perusahaan dapat memberikan seminar pencegahan AIDS kepada masyarakat sekitar atau melakukan deteksi dini untuk kanker payudara. Lalu perusahaan juga dapat menyediakan layanan imunisasi tepat waktu. Lalu ada juga pada bidang keselamatan, seperti perusahaan dapat memberikan program pelatihan dan pencegahan pada tindak kejahatan. Lanjut lagi di bidang pendidikan. Di sini perusahaan dapat membantu menyumbangkan komputer atau buku untuk sekolah yang berada di daerah terpencil atau membangun program pendidikan berkebutuhan khusus. Nah, perusahaan di sini juga berkontribusi pada bidang pekerjaan yang mereka adakan untuk para karyawan, seperti melakukan pelatihan atau training pekerjaan kepada karyawan sesuai dengan jabatan yang mereka miliki masing-masing. Lalu ada juga di bidang lingkungan, yaitu perusahaan dapat membuat daur ulang barang bekas yang masih berguna, melakukan penghapusan penggunaan bahan kimia berbahaya, dan mengurangi kemasan plastik yang mana hal ini sangat berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Lagi di slide selanjutnya, saya akan mulai menjelaskan apa saja tren yang biasa dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Yang pertama, ada increased giving, di mana menurut Giving USA, yakni layanan publik yang mencatat data untuk pemberian amal, menyatakan bahwa perusahaan nirlaba yang melakukan pemberian amal naik sekitar 9,6 miliar US dollar pada tahun 1999 menjadi 12,19 miliar US dollar pada tahun 2002. Selanjutnya, Kuhn & Rupert Executive Study, yakni lembaga yang terkenal sudah lebih dari 10 tahun berperan dalam memberikan penelitian, juga melakukan penelitian pada tahun 2000. Nah,
Di sini, Kohn and Rupert mereka mengeksplorasi inisiatif dari perspektif perusahaan dan mereka menemukan 69% perusahaan berencana untuk melakukan komitmen mereka mengenai masalah sosial di masa yang akan datang. Lanjut lagi ke tren yang kedua, ada increased reporting. Menurut KPMG, sebuah perusahaan layanan profesional di Amerika, survei yang mereka lakukan pada tahun 2002 terhadap 250 perusahaan Global Fortune Top mengindikasikan peningkatan di sejumlah perusahaan Amerika yang melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Pada tahun 2002, 45% dari perusahaan mengeluarkan laporan tahunan mereka, dibandingkan dengan 35% pada survei yang dilakukan pada tahun 1999. Seperti contoh Starbucks misalnya. Pada tahun 2003, Starbucks menerbitkan laporan tahunan kedua tentang tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Dan dalam surat pembukaan, dari ketua dan CEO Starbucks, mereka menekankan bahwa laporan ini adalah cara untuk memberikan transparansi pada laporan praktik bisnis Starbucks, pengukuran kinerja Starbucks, dan tolak ukur untuk laporan yang akan mereka keluarkan di masa depan. Lalu, CEO Starbucks ini juga menekankan bahwa laporan ini mereka terbitkan untuk meyakinkan para pemangku kepentingan atau stakeholder mereka bahwa informasi dalam laporan tersebut adalah akurat dengan melibatkan adanya pihak ketiga untuk memverifikasi isinya. Lanjut lagi ke tren nomor 3. Di sini ada a shift from obligation to strategy. Nah, di sini dijelaskan oleh seorang pakar hubungan bisnis dan pemerintah di sektor teknologi tinggi global yang bernama Craig Smith dengan artikel yang dipublish di Harvard Business Review pada tahun 1994. Nah, di sini Smith mengidentifikasi tentang the new corporate philanthropy, di mana hal ini disebut sebagai pergeseran untuk membuat komitmen jangka panjang mengenai masalah dan inisiatif sosial yang dilakukan perusahaan. Lalu, untuk memberikan lebih dari kontribusi tunai, sumber dana dari bisnis unit perusahaan, serta anggaran filantropis, membentuk aliansi strategi, dan melakukan semua hal tersebut dengan cara yang juga dapat membantu memajukan tujuan bisnis perusahaan. Pada tahun 1960-an, sebagian besar perusahaan di Amerika mulai merasakan tekanan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan mereka, dan kebanyakan dari mereka mendirikan yayasan in-house atau membangun sebuah program. Nah, di sini ada contoh kasus pada tahun 1995. Konsumen memboikot Shell Oil karena keputusan mereka untuk menenggelamkan rig minyak brand Spar, di mana Shell Oil, perusahaan minyak tersebut, dituduh melakukan polusi endemik, melakukan standar ganda, dan ketidakpedulian mereka terhadap keadaan buruk yang terjadi kepada masyarakat setempat akibat ulahnya. Nah, di sini kita bisa lihat sungguh dampak yang sangat besar bagi perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Karena sebagian besar masyarakat mempercayai dan lebih menghargai perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial. Sekarang kita masuk lagi ke topik pembahasan selanjutnya. Nah, di sini kita akan menguraikan mengapa perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial mereka. Ada beberapa manfaat yang didapat perusahaan dalam melakukan CSR. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah increase sales and market share, di mana survei yang dilakukan Kohn and Rupert kepada para konsumen pada tahun 1993 dan 1994. Salah satunya menemukan 84% konsumen mengatakan mereka cenderung lebih memilih perusahaan yang lebih positif dengan melakukan sesuatu untuk membuat dunia lebih baik. Seperti contoh konkret, pada kampanye yang dilakukan oleh American Express pada tahun 1980-an, di mana mereka berjanji bahwa setiap kali pemegang kartu menggunakan kartu mereka, American Express akan memberikan kontribusi pada dana untuk memulihkan patung Liberty, serta kontribusi tambahan untuk setiap aplikasi kartu baru. Dan kampanye ini berhasil menghasilkan 1,7 juta US dollar untuk patung Liberty, sebuah peningkatan sebesar 27% dalam penggunaan kartu dan merupakan lonjakan sebesar 10% pada anggota pengguna kartu baru. Saya akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama adalah why do good, yang kedua choosing a social issue,
Dan yang ketiga adalah selecting an initiative to address the issue. Hal pertama yang akan kita bahas adalah strengthen brand positioning atau memperkuat posisi merek. Nah, saya langsung ambil ke contoh kasus, yaitu kasus CSR-nya Ben & Jerry. Ben & Jerry Ice Cream dimulai sebagai bisnis kecil dan mereka tumbuh menjadi perusahaan internasional. Mereka pertama memiliki 3 misi, yaitu yang pertama menghasilkan produk yang baik bagi pelanggannya, kedua menyediakan laba untuk para pemegang saham, dan yang terakhir adalah memenuhi tanggung jawab sosialnya. Ketiga tujuan ini tidak memiliki urutan tertentu, namun Ben & Jerry yakin bahwa perusahaan sebaiknya tidak hanya fokus pada salah satu tujuan, tetapi mencapai ketiga tujuan tersebut. Ben & Jerry menyumbangkan 7,5% dari laba sebelum pajaknya ke yayasan dan memberikan donasi dalam bentuk uang ke organisasi amal tertentu. Dalam usaha yang lain, untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya, Ben & Jerry bekerja sama dengan bisnis kecil. Nah, karena para pemiliknya mengingat bahwa perusahaan juga dimulai dari bisnis kecil, mereka mengajak para pengusaha di bisnis kecil tersebut untuk menyalurkan produk-produk mereka. Dan mereka mengandalkan bisnis-bisnis kecil untuk memenuhi beberapa bahan baku mereka dalam proses produksinya. Yang kedua adalah improve corporate image and clout. Peningkatan citra perusahaan dan pengaruh. Ben & Jerry membuktikan bahwa mereka sudah berhasil untuk mencapai misi ekonominya karena tentunya produk mereka sangat laku di khalayak. Nah, mereka tuh berpikir bagaimana sih caranya untuk mencapai misi sosialnya. Komitmen misi sosial yang mereka lakukan adalah dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi mereka tentunya. Mereka mau meningkatkan pengakuan atas nama perusahaan dan mendorong permintaan akan es krim yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Lalu, mereka melakukan misi sosial untuk menghasilkan laba perusahaan dan bisa selaras dengan misi ekonominya tersebut. Yang ketiga adalah increase ability to attract, motivate, and retain employee. Misi sosial dari perusahaannya itu dalam jangka waktu yang cepat akan berdampak sebagai kontribusi positif bagi masyarakat. Mengapa? Karena misi tersebut akan dianggap membantu dan mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih sejahtera di waktu yang akan datang, serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dari hal tersebut, Ben & Jerry justru akan memperoleh tanggapan yang positif dari para masyarakat, dan mereka menawarkan sesuatu yang memang sangat berguna bagi masyarakat. Perusahaan tidak hanya dianggap sebagai hanya menawarkan produk yang cuma dibeli buat masyarakat, tetapi juga menawarkan sesuatu yang membawa perbaikan perekonomian pada masyarakat. Nah, alasan terakhir mengapa kita harus melakukan CSR adalah decrease operating cost. CSR ini dapat melakukan penurunan biaya operasional karyawan. Mengapa itu bisa terjadi? Kalau dari kasusnya Ben & Jerry tersendiri, Ben & Jerry itu mampu meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan mereka melalui komitmen mereka untuk bekerja sama dengan perusahaan kecil lainnya dan menjadikan si perusahaan kecil ini untuk memasok bahan-bahan baku mereka. Selanjutnya kita masuk ke choosing a social issue. How does this support our business goal? Gimana sih caranya ini dapat mendukung tujuan bisnis kita? Menurut pandangan saya, dalam hal kasus Ben & Jerry ini, misi sosial mereka itu tidak bertentangan dengan misi ekonominya. Karena misi sosial mereka kaitannya sangat erat dengan misi ekonominya. Misi sosial yang dilaksanakan membawa kesan positif bagi orang-orang yang terkait dalam perusahaan tersebut, orang-orang yang bekerja di perusahaan Ben & Jerry. Dan misi sosial mereka berkaitan dengan proses pensejahteraan karyawannya sendiri. Selain itu, misi sosialnya juga berpengaruh kepada masyarakat karena mereka memberdayakan masyarakat melalui mewujudkan perekonomian masyarakat dalam jangka panjang dengan memasok barang-barang dari perusahaan kecil tersebut. Masyarakat cenderung akan memberikan kesan positif terhadap kinerja dan produk
Ben & Jerry, dan hal itu akan mendorong masyarakat untuk beramai-ramai melakukan pembelian produk terhadap Ben & Jerry. Hal itu mendorong terjadinya kenaikan jumlah permintaan masyarakat terhadap produknya dan dapat menaikkan reputasi perusahaannya menjadi perusahaan yang makin besar, sehingga perusahaan itu memperoleh laba yang maksimum. Dan dari permintaan produk yang meningkat itu, masyarakat berpendapat bahwa perusahaan besar mendapatkan profit besar pula dan harusnya secara etika memiliki tanggung jawab untuk berkomitmen atas sebagian profitnya untuk kepentingan komunitas, pegawai, pemerintahan, dan juga lingkungan. Nah, yang kedua adalah how big of social problem is this? Seberapa besar masalah sosial ini? Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi dari misi perusahaan secara umum, yaitu pihak luar, antara lain pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, kumpulan pekerja, pesaing, dan masyarakat umum. Dari hal itu aja udah jelas bahwa betapa pentingnya misi sosial sendiri terhadap perkembangan sebuah perusahaan, dan hal itu dapat kita lihat dari pihak-pihak tersebut yang jumlahnya sangat banyak dan mereka harus bertindak bertanggung jawab yang penuh walaupun misi tersebut saling bertentangan. Maka terkadang terjadi ketidakseimbangan antara misi perusahaan pada umumnya dengan misi sosial. Jadi misi perusahaan itu sendiri bertentangan dengan misi sosial perusahaan itu sendiri, maka hal itu membuat sebuah perusahaan tidak memperoleh laba yang maksimal dan permintaan barangnya pun juga akan menurun. Nah, yang ketiga adalah apa yang dipikirkan oleh pemegang saham terhadap keterlibatan kita dalam masalah ini. Menurut pandangan saya dari kasus tersebut, pemegang saham sangat menyetujui misi sosial dari Ben & Jerry sendiri, karena dengan adanya misi sosial itu, maka misi ekonomi dari perusahaan mereka akan mendapatkan laba yang besar. Dengan menjual dan memproduksi barang dengan baik, mereka bisa mencapai produk yang berkualitas serta berinovasi. Dan salah satu misi perusahaan mereka yaitu menyediakan laba untuk para pemegang saham. Gimana sih cara kita tuh melakukan CSR tanpa tujuan dari bisnis utama kita itu tidak terganggu? Sebenarnya gini, kalau misalnya kita menetapkan tujuan kita adalah sebenarnya mendapatkan laba, dengan kita melakukan CSR pun kita itu tidak rugi sama sekali. Justru kita mendapat banyak keuntungan seperti citra yang baik, kemudian juga di mata masyarakat perusahaan kita adalah perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Jadi kita tuh bisa melakukan CSR tanpa mengganggu apa yang menjadi tujuan utama bisnis kita. Karena dengan hal tersebut banyak hal-hal positif yang akan tercermin dari perusahaan kita dan membuat masyarakat semakin banyak membeli produk kita, serta kita juga bisa membantu masyarakat yang memang membutuhkan bantuan melalui CSR tersebut. Nah, 2 poin terakhir yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, apakah promosi tersebut benar-benar berjalan dengan baik, dan yang kedua, bagaimana inisiatif ini memberikan visibilitas ke perusahaan Ben & Jerry. Dari poin tersebut sudah jelas bahwa program tanggung jawab sosial itu sangat penting untuk dilakukan oleh setiap perusahaan, karena keuntungan perusahaan tergantung pada masyarakat dan lingkungan. Melalui komitmen sosialnya itu, citra perusahaan atau reputasi perusahaan bisa terbentuk lebih baik, dan melalui komitmen sosialnya juga mereka bisa mendapatkan keuntungan atau laba yang lebih besar. Hal itu juga bisa mendorong para investor untuk mendukung kegiatan sosialnya. Dan para pemegang saham juga akan memperoleh dividen yang besar. Dari laba tersebut, mungkin juga banyak para investor yang belum menanamkan modalnya, lalu mereka yang menjadi tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan Ben & Jerry karena mereka juga ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan dividen dari misi sosial tersebut. Hal terakhir yang akan kita bahas adalah developing and implementing program plans.
ada dua hal yang menjadi sesuatu yang saling berkaitan, sehingga membuat sebuah perusahaan harus memikirkan exit strateginya dan menyambungkan antar keduanya. Di satu sisi ada suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa how can we do this when money is needed for increased performance? Artinya, mereka menyampaikan bahwa dalam setiap kegiatannya, perusahaan pasti juga ujung-ujungnya berbicara mengenai profit, laba, atau uang. Sedangkan yang kedua adalah, isn't this just brand advertising in disguise? Kita fokus ke kata disguise-nya, yang mana artinya adalah penyamaran. Nah, jadi maksudnya adalah CSR ini sebenarnya bisa saja dianggap menjadi penyamaran dari sebuah advertising atau iklan. Kita kembali ke pertanyaan yang menyambungkan keduanya, yaitu what is our strategy? Nah, teman-teman, yang pasti mengenai exit strategi yang tepat dilakukan oleh suatu perusahaan adalah setiap program CSR yang mereka lakukan penting untuk diterapkan di perusahaan. Karena kembali lagi, ketika kita berbicara mengenai profit, keuntungan perusahaan itu kembali kepada siapa? Kembali kepada masyarakat dan lingkungannya. Sehingga kita tahu bahwa dua hal tersebut merupakan poin penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan profitnya. Jadi, melalui komitmen sosial yang ditunjukkan dengan program CSR tersebut, itu akan secara langsung menaikkan reputasi perusahaan dan tujuan mereka tentu ingin memperoleh laba yang besar. Nah, jika reputasi perusahaan meningkat, tentu penjualan, harga saham, brand positioning, reputasi secara keseluruhan akan menjadi semakin baik dan meningkat dengan sendirinya. Nah, sehingga ujung-ujungnya kembali lagi mengarah kepada laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, exit strategi yang kita lakukan adalah para pemegang saham yang ada di perusahaan harus kita libatkan dalam setiap penentuan program CSR yang akan kita tentukan. Karena nantinya, kembali lagi, walaupun mungkin disebut CSR adalah disguise dari brand advertising, kita harus menyelaraskan antara misi sosial dengan misi ekonomi. Jadi kesimpulannya, setiap bisnis sosial yang dilakukan oleh perusahaan tujuannya adalah untuk membawa kesan positif bagi masyarakat yang nanti akan menjadi konsumen, sehingga akan mendorong masyarakat untuk tertarik dengan produk yang mereka jual, dan salah satu misi perusahaan juga terwujud, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan konsumennya. Dan yang terakhir, tentunya perkembangan perusahaan yang lebih maju akan tercapai dengan adanya program CSR, karena mereka dikenal oleh masyarakat. Mengapa? Karena sekali lagi, kalau kita bicara tentang how can we do this when money is needed for increased performance, nah, pengenalan brand positioning di mata masyarakat tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Dan kemudian, apakah itu disguise dari brand advertising? Tentu, kita tidak dapat menafikan bahwa setiap misi sosial juga harus selaras dengan misi ekonomi di perusahaan. Nah, itu kurang lebih misi strategi yang kita jabarkan di sini. Setiap perusahaan harus dapat menyelaraskan antara misi sosial maupun misi ekonomi mereka. Semuanya harus berketerkaitan untuk kelangsungan perusahaan itu yang akan lebih baik ke depannya. Oke teman-teman semua, kan tadi sudah dengar mengenai penjelasan Corporate Social Responsibility atau CSR dari saya dan juga teman saya Gladys. Nah, di sini saya akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah saya terangkan sebelumnya, bahwa masyarakat akan lebih menghargai dan membeli produk dari suatu perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial mereka dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukannya. Seperti bagaimana masyarakat mengungkapkan perasaan positif mereka mengenai perusahaan Ben dan Jerry yang berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta kepada American Express dengan kampanye mereka untuk memulihkan patung Liberty. Dan bagaimana masyarakat memboikot Shell Oil atas ulah ketidakpedulian mereka terhadap lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya kesimpulan juga akan diberikan oleh teman saya Gladys. Jadi kesimpulannya, setiap bisnis sosial yang dilakukan oleh perusahaan tujuannya adalah untuk membawa kesan positif bagi masyarakat yang nanti akan menjadi konsumen, sehingga
akan mendorong masyarakat untuk tertarik dengan produk yang mereka jual, dan salah satu misi perusahaan juga terwujud, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan konsumennya. Dan yang terakhir, tentunya perkembangan perusahaan yang lebih maju akan tercapai dengan adanya program CSR, karena mereka dikenal oleh masyarakat. Mengapa? Karena sekali lagi, kalau kita bicara tentang how can we do this when money is needed for increased performance, nah, pengenalan brand positioning di mata masyarakat tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Dan kemudian, apakah itu disguise dari brand advertising? Tentu, kita tidak dapat menafikan bahwa setiap misi sosial juga harus selaras dengan misi ekonomi di perusahaan. Nah, itu kurang lebih misi strategi yang kita jabarkan di sini. Setiap perusahaan harus dapat menyelaraskan antara misi sosial maupun misi ekonomi mereka. Semuanya harus berketerkaitan untuk kelangsungan perusahaan itu yang akan lebih baik ke depannya. Terima kasih.